Kelas 11 IPA Metodis 5 Medan, kita masuk ke topik deret geometri tak hingga yang disimbolkan dengan S tak hingga seperti ini. Jadi nanti kita akan menjumlahkan barisan geometri hingga tak hingga suku. Nanti dia akan menuju ke satu bilangan ya. Jadi akan konvergen ke satu nilai, itu maksudnya. Nah, jadi nanti tentunya akan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya nanti deretnya itu konvergen. Jadi S tak hingga itu rumusnya adalah A/1 kurang R. Nah, bagaimana rumus ini diperoleh? Memang dia menggunakan konsep limit yang akan kita pelajari pada bab berikutnya, sehingga kali ini saya tidak akan menurunkan rumus S tak hingga ini. Nah, dalam hal ini suku pertama tidak boleh 0. Karena kan kalau dia geometri, kalau suku pertama 0, ya tentunya juga akan mempengaruhi S tak hingga ini. S tak hingga menjadi 0 per sekian menjadi 0. Nilainya akan menjadi 0. Yang kedua, bahwa rumus A/1 kurang R ini konvergen atau bisa kita gunakan jika R-nya diantara -1 sampai 1. Nah, kalau di atas 1, maka ini menjadi divergen. Divergen itu menyebar. Nah, kalau konvergen itu seperti ini ilustrasinya. Misalnya, kalau misalnya ini, atau saya buat dulu di sebelah sini saja. Di sini. Dia akan pada akhirnya nanti dia akan menuju kepada satu nilai. Ya, meskipun tidak nilainya adalah tidak persis di angka itu, tapi menuju kepada angka itu. Kalau divergen seperti ini, tadinya di sini makin menjauh dia, makin menyebar. Ya, jadi dia konvergen jika R-nya di antara -1 dan -1. Nah, S tak hingga menjadi tak hingga jawabannya jika R-nya lebih kecil dari -1 atau lebih besar dari 1. Jadi dia nanti akan menghasilkan nilai tak hingga kalau kita tetap ngotot mencari deret geometri tak hingga. Ya, kalau R-nya di bawah -1 atau di atas 1. Contohnya begini. Nah, jumlah deret tak hingga dari 3 tambah akar 3 tambah 1 tambah titik-titik sampai tak hingga suku. Jadi kita nggak batasi sampai suku ke berapa. Ini sampai tak hingga suku. Nah, berapa kira-kira nilai yang dituju atau mendekati nilai berapa nanti ini. Jadi kalau kita perhatikan ini A-nya kan 3. Kemudian R-nya kan akar 3/3 atau 1/3, sama aja ya. Saya buat 1/3. Maka S tak hingganya adalah A/1 kurang R. A-nya 3/1 kurang R-nya adalah 1/3. Lalu kita selesaikan dulu yang penyebut, kali silang akar 3 kurang 1/3. Atau ini jadi ke atas 3/3 kurang 1. Nah, kemudian boleh rasionalkan. Ya. Rasionalkan, kalikan dengan akar 3 tambah 1/3 tambah 1. Jadi hasilnya menjadi 3/3 kali akar 3 kan 3 kali 3 9. Tambah 3/3 kali 1 kan 3/3. Yang penyebutnya akar 3 kali akar 3, 3. Kurang 1 kali 1, 1. Karena sekawanan kan kalau kita mengalikannya depan-depan dengan belakang-belakang saja dengan tanda minus diantaranya. Jadi jawabannya menjadi 9 tambah 3 akar 3/2. Atau misalnya supaya kamu lebih paham dari soal kedua ini. Jumlah deret tak hingga dari 1 tambah setengah, tambah 1/4, tambah 1/8, tambah 1/16, tambah 1/32, tambah 1/64, tambah 1/28, dan seterusnya.
hingga kepada sebuah nilai yang sangat kecil. Nah, sampai berapapun misalnya ini, sampai kepada nilai yang sangat kecil, berapapun nilai yang kita ambil sangat kecil, dia akhirnya nanti akan menuju kepada sebuah nilai. Itulah yang kita sebut dengan hasil Stackinganya. Jadi dalam hal ini kan A sama dengan 1, R sama dengan setengah dibagi 1 ya, setengah. Nah, sehingga Stacking sama dengan A per 1 kurang R. A-nya 1, 1 kurang R-nya setengah. 1 per 1 kurang setengah adalah setengah. 1 per setengah adalah 2. Nanti kamu buktikan dengan kalkulator. Nah, kemudian kamu tambahkan aja misalnya sampai 1 per sekian yang bisa kamu jangkau. Dia akan memperoleh nilai 1,999 misalnya. Pokoknya dia nggak akan pernah memang persis angka 2. Tetapi dia akan makin jauh kita ambil angka itu, makin banyak kita ambil angka itu, bahkan sekecil apapun angka itu, dia akan menuju angka 2. Ya. Jadi itu maksudnya di situ, angka 2 di sini. Tidak persis 2, tetapi menuju angka 2. Sehingga tetap kita sebutkan jumlah deret tahingganya adalah 2. Nah, berikutnya misalnya, tentukan batas-batas nilai X agar jumlah deret geometri yang ini ada. Berarti kalau disebut hasilnya ini ada, berarti dia konvergen. Nah, ini ada, yang tadi ini ada. Dia konvergen. Nah, sekarang X-nya tidak dikasih tahu berapa. Kira-kira berapa X dalam batas interval berapa X kita ambil supaya hasil penjumlahan takhingganya ini ada. Artinya dia konvergen. Nah, syarat yang pertama bahwa A harus tidak sama dengan 0, sudah dipenuhi. Kecuali tadi disembunyikan ini masih dalam bentuk X, maka ikut nanti kamu buat itu di batas intervalnya. Suku pertama harus tidak sama dengan 0. Nah, kemudian R-nya kan X pangkat 3/8 dibagi 1. Bagi 1. Ini R-nya ya. Atau ini per ini. Nah, supaya deret geometri tahingganya ada, maka supaya konvergen, maka R-nya harus diantara min 1 dan 1. R-nya tadi berapa? X pangkat 3/8 diantara min 1 sampai 1. Kali 8 semuanya berarti minus 8 kecil X pangkat 3 kecil 1. Kemudian ini 8. Ini kan minus 8 ini kan minus 2 pangkat 3. Begini, 2 pangkat 3. Nah, kemudian semua bilangan ini berpangkat 3. Berarti langsung kita simpulkan X diantara minus 2 sampai 2. Jadi artinya ini akan ada hasilnya dan menuju kepada sebuah nilai jika X-nya ini ada di antara minus 2 dan 2. Kalau dia di luar batas ini, maka ini menjadi tidak ada hasilnya atau tidak konvergen, ya. Misalnya dalam soal cerita, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Saya buat dulu misalnya ini bola dari atas ya, posisi bola pertama di atas. Nah, kemudian dijatuhkan dari sini, dari ketinggian 10 meter. Ini tanah sampai ke tanah misalnya, ini 10 meter. Oke, sampai ke tanah ini. Nah, kemudian bola akan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi semula. Nah, ketika bola sampai ke tanah, jadi saya buat dulu posisi seperti tanda panah, saya buat arahnya, bola arahnya ke bawah. Kemudian nanti memantul ke atas lagi. Pantulannya saya buat di gambar sebelah ya. Oke, ini tadi posisi bola sudah di bawah, kemudian naik lagi ke atas. Saya buat begini. Oke, naik ke atas begini. Tingginya ini sampai di sini nanti bola.
3/4 kali dari sebelumnya, berarti 3/4 dari 10. Saya buat di sini 3/4 dari 10, tapi saya tidak kasih tahu berapa hasilnya. Kamu aja yang berhitung. Kemudian kan ini naik, ini bolanya memantul. Kemudian kan bola akan turun lagi seperti ini. Saya buat ini bola yang sama masih dari ketinggian 3/4 dari 10 ini turun lagi. Kan begini ya. Nah, jadi begini. Nanti sampai di tanah dia memantul lagi. Nih, ini dia. Ini bola memantul lagi. Oke, tingginya sekarang adalah 3/4 dari sebelumnya. Berarti 3/4 dari 3/4 dari 10 ya. 3/4 dari 10. Nah, dia kan naik, kemudian turun lagi. Demikian seterusnya sampai bola nanti berhenti. Kira-kira berapa panjang lintasan seluruh bola? Nah, lintasannya yang ini, lihat. Semua garis yang saya sebutin ini. Perhatikan ya, 10 tambah 3/4 10 waktu naik, tambah 3/4 10 lagi. Jadi di 3/4 kali 10 ini ada 2 kali lintasannya. Tahu lintasan maksudnya ya? Artinya daerah yang dilaluinya. Ini kan dilaluinya sekali 10 tambah 3/4 10 tambah 3/4 10 2 kali. Nah, ini juga 3/4 dari 3/4 dari 10 tambah 3/4 dari 3/4 dari 10. Demikian selanjutnya. Nah, kalau kamu perhatikan ini, nah, boleh kita mencari panjang seluruhnya ini. Kalau kita jumlah ini 10 tambah ini tambah ini tambah ini sampai berhenti adalah 10. Jadi panjang lintasan adalah 10 meter tambah, nah perhatikan ini S tak hingga ini, lihat 3/4 dari 10, 3/4 dari 3/4 10 yang ini. Tetapi yang S tak hingga kan yang ini yang naik kumpulkan, kemudian yang turun kumpulkan. Artinya sebenarnya hasil penjumlahan ini berulang-ulang 2 kali, itu artinya 2 kali S tak hingga. S tak hingga yang pertama yang mana? 3/4 dari 10 waktu naik, jumlahkan aja dengan 3/4 dari 3/4 yang 10 yang naik. Kemudian waktu pantulan berikutnya yang naik 3/4 kali 3/4 kali 3/4 dari 10. Demikian selanjutnya. Kemudian S tak hingga berikutnya adalah waktu turun, 3/4 dari 10 tambah 3/4 dari 3/4 10 dan selanjutnya. Makanya kita boleh sebutkan 2 kali S tak hingga. Itu 10 meter tambah 2 kali A/1 kurang R. Ini kan rumus S tak hingga. Berarti 10 tambah 2 kali A-nya ambil yang ini. Suku pertamanya kan ini. 3/4 dari 10. Oke. 3/4 dari 10 per 1 kurang R-nya kan perbedaan antara ini suku pertama, suku keduanya kan ini. Selalu rasionya adalah 3/4. Kan perbandingan tingginya sama seperti ini dari 10. Ini menjadi 3/4 dari 10. Nah, berapa rasionya? 3/4 kan? 3/4 dari 10 dibagi 10 kan 3/4. Nah, demikian juga antara ini dan ini dan pantulan berikutnya. Sehingga ini boleh kita sebutkan R-nya 3/4. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilainya. Ini sementara habis dulu. 2, ini 5. Di atas sudah 15 ya. 15 per 1 kurang 3/4 kan 1/4. Berarti 10 tambah 15 dibagi 1/4 kan 60 sehingga diperoleh 70 meter. Jadi kira-kira sampai 70 meter lah panjang lintasan bola sampai dia berhenti. Atau boleh kamu buat 2 kali S tak hingga langsung. Selain 10 tambah 2 kali S tak hingga boleh begini. Panjang lintasannya adalah 2 kali S tak hingga. Ini kan 2 kali kan semua ini pun 2 kali kan. Tetapi karena ini hanya sekali sebenarnya, waktu turun aja pantulannya kan sudah 3/4-nya. Yang 10 meter kan hanya sekali. Maka 2 kali S tak hingga kurangkan dengan 10.
Tetapi A yang kamu pakai di sini jadi 10. 2 kali A per 1 kurang R kurang 10. 2 kali A-nya yang kamu pakai 10. Bukan lagi di sini kan A yang kita pakai yang ini, suku pertama. Nah, kita mau ikutkan ini jadi S tak hingga, tetapi karena tadi ini kita anggap sekali saja, padahal di S tak hingga udah sempat kita buat 2 kali, maka kita kurangkan 10. Jadi A yang kita pakai 10 per 1 kurang R-nya 3/4 ya, kurang 10. Nanti kamu hitung akan sama dengan 70 meter. Nah, kemudian sebentar kita masuk ke perluasan dari deret geometri tak hingga ini ke suku-suku berindeks ganjil dan berindeks genap ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita lihat S tak hingga kan berarti kita jumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 U4 tambah U5 tambah U6 tambah titik-titik sampai tak hingga suku yang mau kita jumlahkan. Atau suku pertama kan biasanya di geometri kita buat A tambah AR tambah R pangkat 2 tambah R pangkat 3 dan seterusnya sampai tak hingga. Sekarang kita lihat dulu S tak hingga yang berindeks ganjil. Kita tulis dengan S tak hingga ganjil seperti ini. Berarti yang berindeks ganjil kan ini U1, ini indeks maksudnya 1, 3 gitu ya. U1 tambah U3 tambah U5 tambah U7 tambah titik-titik. Tentunya begitu ya. Nah, U1 kan A tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat U5 kan AR pangkat 4 tambah kemudian kalau U7 kan AR pangkat 6 tambah titik-titik ya. Oke, perhatikan ini semua. Nah, kemudian kalau kita lihat ini suku pertama ini rasionya menjadi ini dibagi nih ya kan, AR pangkat 2 dibagi A. Rasionya adalah R pangkat 2. Pun ini adalah jumlah S tak hingga, tetapi dia berindeks ganjil. Jadi untuk S tak hingga ganjil kita tetap harus pakai rumus A per 1 kurang R. S tak hingga berindeks ganjil rumusnya kan A per 1 kurang R, tetapi R-nya adalah R pangkat 2. Oke, nah kemudian sama juga ketika kita misalkan melihat yang berindeks genap. S tak hingga berindeks genap. Ini ya. Berarti kita tulis S tak hingga genap. Berarti U2 tambah U4 tambah U6 tambah U8 tambah titik-titik. U2 adalah AR, U4 AR pangkat 3, AR pangkat 5 tambah AR pangkat 7 dan selanjutnya. Tak hingga juga yang mau kita jumlahkan. Di sini suku pertamanya ini. Oke, ini suku pertama, rasionya adalah ini dibagi nih. AR pangkat 3 dibagi AR. Hasilnya R pangkat 2. Sehingga S tak hingga genap menurut rumus A per 1 kurang R. Kan bayangkan ya, A per 1 kurang R, A-nya adalah AR. Per 1 kurang R-nya adalah R pangkat 2. Nah, tentunya S tak hingga adalah S tak hingga ganjil tambah S tak hingga genap. Artinya ini adalah ini tadi A per 1 kurang R kuadrat ditambah AR per 1 kurang R kuadrat. Ya. Jadi nanti kalau ada rasio, nah perhatikanlah rasio. Rasio ternyata adalah S tak hingga yang berindeks genap dibagi dengan S tak hingga yang berindeks ganjil. Nanti kamu buktikan sendiri. Bagi ini dengan ini akan menghasilkan rasio. Maksud soal ini, maksud pelajaran ini apa? Kita masuk ke contoh soal. Jumlah semua suku suatu deret geometrik tak hingga adalah 6. Berarti diketahui
S tak hingganya adalah 6. Sedangkan jumlah suku-suku yang bernomor genap adalah 2. Berarti S tak hingga berindeks genap adalah 2. Gitu ya. Nah, tentukan suku pertama dari deret tersebut. Nah, dalam hal ini kita harus pahami bahwa S tak hingga adalah S tak hingga genap tambah S tak hingga berindeks ganjil. Ya, sehingga S tak hingganya adalah 6. X tak hingga berindeks genap 2, ini S tak hingga ganjil. Sehingga S tak hingga ganjil sama dengan 6 kurang 2, 4. Oke, kita lengkapi dulu semua biar makin mengerti maksudnya. Nah, rasio kita pahami adalah S tak hingga berindeks genap dibagi S tak hingga berindeks ganjil, seperti itu ya. Berarti rasionya adalah yang genap tadi 2, yang ganjil 4. 2/4 sama dengan setengah. Nah, kemudian ya tentunya sudah bisa dapat A. Boleh kamu cari A-nya dari rumus S tak hingga, boleh dari X tak hingga genap, atau S tak hingga ganjil. Kalau S tak hingga kan rumusnya A per 1 kurang R. S tak hingganya tadi 6, A-nya ditanya 1 kurang R-nya setengah. 6 sama dengan A per setengah. A sama dengan 6 kali setengah, 3. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kamu mengerti. Nanti kalau ada yang kurang paham lagi, karena soal-soal ini kadang terkait dengan logaritma, misalnya, atau soal cerita yang membutuhkan pengertian yang lebih luas atau pemahaman tentang cerita soal, supaya kamu boleh tanya Pak Barto. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.